dan untuk lost connection-nya 0. Ini artinya bahwa koneksi internet yang kita gunakan sudah oke. Kemudian silakan teman-teman menuju hardware and sound. Jika kedua ini sudah teman-teman aktifkan, tandanya ada checklist berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo karib semua, selamat datang di channel Karibpedia. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial settingan apa saja yang harus dilakukan host maupun peserta ketika menggunakan Google Meet. Tapi sebelum ke tutorialnya, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar terus update memberikan tutorial yang bermanfaat. Baik teman-teman, sebelum kita menggunakan Google Meet, ketika itu menjadi host maupun sebagai peserta, setidaknya ada 4 poin atau 4 settingan yang harus kita cek terlebih dahulu agar proses meeting atau pembelajarannya menjadi lancar. Baik, pertama-tama saya akan memulai rapatnya terlebih dahulu dengan menjadi host dalam rapat kali ini. Baik teman-teman, hal yang pertama yang harus kita pastikan dan harus kita cek adalah koneksi jaringan internet. Apakah jaringan internet yang kita pakai sudah stabil, karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya meeting kita. Untuk mengeceknya, tahap awal silahkan teman-teman cek pada bagian internet akses, kemudian pastikan sudah terkonek dengan jaringan yang kita pakai. Kemudian selain itu, untuk memastikan jaringan kita tidak lost, kita bisa mengeceknya dengan cara membuka CMD, kemudian kita lakukan ping ke Google. Caranya seperti ini. Ketik saja ping spasi google.com. Kemudian silahkan di enter. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada ping statistik for bla bla bla. Ini adalah IP address komputer saya teman-teman. Paket yang kita send 4, paket yang diterima dan dikembalikan oleh Google pun 4. Dan untuk lost connection-nya 0. Ini artinya bahwa koneksi internet yang kita gunakan sudah oke. Itu adalah settingan yang pertama. Kemudian settingan yang tidak kalah penting sebelum kita mulai rapat adalah setting audio dan speaker. Caranya, silakan teman-teman ke menu titik 3 ini, kemudian pilih setelan, kemudian pilih pada bagian audio. Nah, tandanya audio teman-teman sudah aktif dengan Google Meet adalah adanya spektrum berwarna hijau di sini. Tetapi jika tidak ada spektrum berwarna hijau di sini, silakan teman-teman sesuaikan mikrofon mana yang teman-teman gunakan. Di sini karena saya memakai mikrofon bawaan dari laptopnya, saya setting default mikrofon. Kemudian sama halnya juga dengan speaker. Saya men-setting default speaker karena saya menggunakan speaker bawaan dari laptop saya sendiri, teman-teman. Nah, bagaimana jika teman-teman mengalami tidak ada spektrum di sini? Ini artinya mikrofon yang teman-teman gunakan tidak connect dengan Google Meet. Nah, jika terjadi seperti itu, hal yang pertama harus teman-teman cek adalah teman-teman pergi ke kontrol panel. Kemudian silakan teman-teman menuju hardware and sound. Pilih sound. Ada muncul pilihan speaker. Silakan teman-teman klik 2 kali. Kemudian lihat pada level. Nah, silakan teman-teman cek jangan sampai levelnya ada pada level 0.
Jika levelnya pada 0, maka speakernya seolah-olah di mute. Kemudian silakan teman-teman cek pada menu ini, kemudian checklist disable all sound effects. Nah, kemudian pastikan juga use this device enable. Jika teman-teman pilih disable, maka speaker yang teman-teman gunakan tidak akan terdetek oleh Google Meet. Maka teman-teman harus memastikannya ini adalah enable. Kemudian klik OK. Kemudian pada bagian recording, ini menentukan mikrofon teman-teman. Silahkan klik 2 kali. Untuk mengaktifkannya, silahkan teman-teman cek pada bagian ini, device usage. Pastikan ini enable. Jika teman-teman disable, maka sudah jelas speaker yang teman-teman gunakan tidak akan kedetek oleh Google Meet. Kemudian pastikan levelnya juga. Jika kedua ini sudah teman-teman aktifkan, tandanya ada checklist berwarna hijau, itu tandanya mikrofon dan speaker teman-teman sudah aktif. Begitu kurang lebih cara mengecek mikrofon dan speaker. Kenapa ini menjadi bagian yang sangat penting? Karena banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali kasus pada beberapa kejadian meeting, suara mereka tidak terdengar dan kadang-kadang mereka pun tidak bisa mendengar audio dari host ataupun peserta yang lain. Kemudian, settingan yang ketiga yang wajib teman-teman cek adalah settingan pada menu video. Nah, settingan pada menu ini adalah settingan kamera mana atau webcam mana yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan webcam bawaan dari laptopnya sendiri. Dan pada saat ini kameranya sedang tidak saya gunakan alias dinonaktifkan. Kemudian settingan selanjutnya adalah resolusi pengiriman dan resolusi penerimaan. Ini berkaitan dengan hilir mudik data internet yang teman-teman gunakan. Bisa teman-teman klik di sini. Jika teman-teman menggunakan resolusi yang tinggi 720 pixel, maka semakin tinggi pula hilir mudik data yang teman-teman gunakan. Jika jaringan teman-teman kurang bagus, saya sarankan lebih baik setting default standar saja menjadi 360 pixel. Karena jika teman-teman paksakan, khawatirnya nanti meeting teman-teman terjadi lag atau loading. Begitupun juga resolusi penerimaan. Resolusi penerimaan lebih baik disetting ke standar 360 pixel. Oke, baik teman-teman. Jika semua pengaturan tadi sudah teman-teman pastikan dan sudah teman-teman jamin sudah oke, silahkan mulai rapat. Nah, selanjutnya saya tidak akan membahas detail menu-menu yang ada di sini. Jika teman-teman ingin mengetahui fungsi apa saja dan bagaimana cara menggunakan menu-menu yang ada pada Google Meet ini, teman-teman bisa cek pada playlist channel ini karena videonya sudah saya buatkan di situ. Kemudian yang terakhir, settingan yang terakhir adalah silakan teman-teman ke menu titik 3 ini, kemudian ke menu ubah tata letak. Ini penting banget teman-teman karena sering banyak yang bertanya bagaimana cara untuk menampilkan seluruh peserta pada Google Meet. Nah, settingannya ada pada menu ini teman-teman. Silahkan untuk settingan otomatisnya seperti ini. Teman-teman bisa pilih bersusun seperti ini. Jika peserta yang mengikuti meeting teman-teman itu banyak sekali. Kemudian ini sorotan full satu layar seperti ini. Kemudian menu sidebar, menu orang yang berbicarakan di tengah. Kemudian di sampingnya adalah partisipan yang lain. Dan teman-teman juga bisa mengubah jumlah ubinnya di sini. Maksudnya jumlah kotak-kotaknya di sini tergantung dengan seberapa banyak orang yang bergabung meeting. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen,
subscribe untuk dukung channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.